Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi SMP ITI Arkan Cendekia, alhamdulillah pada hari ini dan hari-hari seterusnya kita senantiasa memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Kemudian kita bisa beramal soleh, terkhusus di bulan suci Ramadan. Hari yang istimewa, hari yang penuh berkah, hari di mana seorang hamba mengikis dosa-dosanya, yaitu di bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah yang sudah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Detik-detik terakhir di bulan suci Ramadan, prime time-nya Ramadan ada di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Sampai ada sebuah istilah, manakala kita mengikuti pertandingan tentu dari berbagai macam bidang olahraga, mungkin ada atletik, mungkin sepak bola, mungkin badminton dan seterusnya. Kalau kita atau kalian dikasih kesempatan untuk memasuki babak final, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita kemudian bersantai, kemudian kita tinggal makan, tidur, tidak pernah berlatih, tidak pernah warming up, tidak pernah stretching dan seterusnya, sampai akhirnya pas hari H babak final tersebut menentukan, kemudian kita nggak pernah berlatih sampai akhirnya kita gagal pada waktu itu. Bagaimana dengan bulan suci Ramadan? Bulan ini adalah perlombaan, dan puncak perlombaannya ada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di sana ada puncak lomba olimpiadenya orang-orang soleh, orang-orang beriman, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti kalau kita kalkulasikan satu malam itu diukur lebih baik, bukan sama, lebih baik, berarti bisa jadi 1000 bulan, 1500 bulan, 2000 bulan dan seterusnya. Kalau 1000 saja, coba kita kalkulasikan dengan satu malam dengan sama dengan 1000 bulan saja, tapi Allah nggak mengatakan sama. Khair Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, dalam surat Al-Qadar ayat 3. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan bermakna, atau kita hitung matematika kita, 83 tahun. Jadi apabila kita beribadah di bulan suci Ramadan 10 hari terakhir, kemudian kita mendapati malam Lailatul Qadar, berarti kita ibadah yang kita laksanakan tersebut setara atau lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Makanya Nabi Muhammad SAW memberikan anjuran kepada kita, memberikan sebuah nasihat kepada kita dalam sabdanya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, mengatakan, kata Rasulullah SAW, rubba raghima anfu rajulin, kata Rasulullah, celaka seseorang, dakhala alaihi Ramadan, masuk bulan suci Ramadan, Tuman salakho, kemudian Ramadan tersebut pergi, sekarang sudah di 10 hari terakhir, sekarang udah malam 22, 23, 24 dan seterusnya, semuanya akan menikmati, merasakan malam-malam 10 hari terakhir. Dan ada sebagian mendapatkan malam tersebut,
ada sebagian ada yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul melanjutkan, raghima anfu rajulin, celaka seseorang masuk bulan suci Ramadan, hari pertama, kedua, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, tuman salakho, kemudian Ramadan pergi pamit kepada kita mengatakan, assalamualaikum wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, saya akan pergi, saya akan ketemu lagi 1 tahun lagi, dan itu kemungkinan kalian semua belum tentu akan ketemu dengan saya. Kemudian beruntunglah siapa saja yang ketika beribadah di bulan suci Ramadan kemudian mendapatkan malam Lailatul Qadar dan dihapuskan dosa-dosanya. Tapi sangat merugi siapa saja yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, mendapatkan bulan suci Ramadan, tapi falam yughfar lahu, dosanya tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memanfaatkan detik-detik terakhir di prime time-nya Ramadan, di bulan suci Ramadan, di 10 hari terakhir. Hari ini teman-teman sudah melewati malam 21, malam 22 dan malam 23 ya, nanti malam ya. Dan seterusnya akan bertemu. Ketika Rasulullah SAW memberikan sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu malam bukan hari. Hitungannya bukan 24 jam. Hitungannya malam. Malam kalau kita hitung, sekarang itu matahari terbenam atau adzan maghrib itu jam 17.57, anggap aja jam 6. Kemudian sholat subuh sekarang jam 4:30 lewat sedikit, kita hitung saja 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam 10 jam setengah. Itu ada nilainya di sisi Allah, 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadah membaca Quran 1 juz, 2 juz, nilainya lebih baik daripada 83 tahun seorang tersebut membaca Quran. Orang tersebut mungkin sholat 2 rakaat, sholat taraweh, itu bernilai di sisi Allah lebih baik daripada orang tersebut beribadah 83 tahun. Coba, siapakah yang diberikan? Mungkin detik-detik ini orang-orang di karyawan, di perusahaan lagi menanti disebut dengan THR. Siapa yang berharap THR-nya itu bukan cuma sekali gaji? Kalau ada perusahaan memberikan THR-nya itu 1000 kali gaji, gimana? Itu tentunya perusahaan tersebut akan banyak sekali karyawan-karyawan yang berbondong-bondong untuk mendaftarkan menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Coba Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peluang kepada kita untuk mendapatkan pahala THR berupa pahala 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Bukan cuma mendapatkan 1 kali gaji, 2 kali gaji, bukan cuma 1 pahala, 2 pahala yang biasanya dilakukan di selain bulan suci Ramadan. Mendapatkan mungkin 1 pahala, 2 pahala, 10 pahala, tapi di bulan suci Ramadan akan diberikan pahalanya jauh lebih baik daripada yang kita harapkan, yaitu setara 83 tahun atau lebih daripada itu. Bagaimana memanfaatkan agar kita bisa mendapatkan bulan suci Ramadan dan malam Lailatul Qadar tersebut? Itu ada trik. Dari 10 hari terakhir Rasulullah SAW memberikan, karena ini rahasia, malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan sama Allah dan diberikan clue-nya. Clue-nya itu ada di 10 hari terakhir, bukan di awal Ramadan atau 10 hari pertama Ramadan atau 10 hari kedua bulan Ramadan, tapi 10 hari terakhir. Itu pun masih dikasih clue lagi. Ya, kata Rasulullah SAW, karena Nabi SAW idza dakhalal ashar, Nabi Muhammad SAW jika memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, apa yang dilakukan? Syadda mi'zarahu, mengikatkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa mengikatkan ikat pinggangnya? Yaitu tidak menggauli istrinya. Padahal itu boleh menggauli istrinya, tapi demi mendapatkan malam Lailatul Qadar, tinggalkan istrinya untuk beribadah kepada Allah SWT. Enggak lama, 10 hari. Ya. Dan itu ada clue-cluenya lagi. Cluenya kapan? Cluenya di tanggal-tanggal malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, 29. Tapi para ulama, kalau kita ingin selamat
tidak ketinggalan di malam 10 hari terakhir bulan suci Ramadan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kata para ulama harus sapu bersih. Kenapa? Sapu bersih dari malam 21, 22, 23 terus beribadah kepada Allah, jangan sampai lewatkan. Karena dalam hadis yang lain juga dijelaskan bahwasanya malam hitungan ganjil itu bisa hitungan dari depan, bisa hitungan dari belakang. Kalau hitungan dari depan, kemudian Ramadan tersebut adalah 29 hari atau 30, berarti kita dapat malam ganjilnya. Tapi kalau hitungannya dari belakang, bisa malam genap itu adalah malam ganjil kalau dari belakang. Coba. Maka sangat merugi kalau kita tidak digunakan di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan untuk mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Di detik-detik terakhir agar kita bersujud, kita tilawah, kita dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Mungkin ada sebagian orang dari saudara-saudara kita, mungkin KTP-nya Muslim, tapi tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, tidak pernah lain-lain, melakukan banyak dosa. Ada yang di sebagian di sana di lingkungan yang mungkin dekat dengan anak-anak kita, ada yang mungkin dengan enaknya melakukan kemaksiatan di bulan suci Ramadan, ada orang mungkin hamil di luar nikah, ada yang mungkin kena narkoba, ada yang mungkin terkena tindak pidana, mencuri, koruptor dan sebagainya. Dosa-dosa yang sangat banyak sekali. Bagaimana cara kita ingin menghapuskan dosa-dosa tersebut? Dosa-dosa tersebut bisa dihapuskan dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang terbaik untuk kita bertobat adalah wabil asharihum yastaghfirun. Waktu-waktu sahur di bulan suci Ramadan, di 10 hari terakhir, waktu-waktu tersebut waktu mustajab untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, di samping itu pula juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita. Trik atau kunci agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah sholat 5 waktu sehari semalam dijaga dengan baik. Jangan ditinggalkan. Untuk yang perempuan, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Jangan sekali-kali tinggalkan sholat, kecuali yang perempuan halangan. Yang laki-laki bagaimana? Yang laki-laki diusahakan harus mempunyai kekuatan agar menjalankan sholat 5 waktu di masjid. Lebih-lebih ada sebuah hadis dari Utsman bin Affan. Hadis tersebut hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, mengatakan man sholal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka orang tersebut yang sholat isya berjamaah tersebut, maka diberikan pahala seperti sholat setengah malam. Sholat setengah malam itu kalau hitungannya dari angka jam 6 terbenam, berarti 7, 8, 9, 10, 11. Seolah-olah dari terbenamnya matahari dihitung sampai jam 11 itu terhitung sholat terus. Itu apabila seorang tersebut melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dalam hadisnya, wa man sholal isya fi jamaah was subh, barang siapa yang sholat isya dan sholat subuh berjamaah, faka'annama qama laila kullah, maka sebagaimana orang tersebut sholat semalam suntuk dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Dihitung orang tersebut mungkin lagi baca Quran, lagi bercengkrama dengan saudaranya, dengan keluarganya, mungkin lagi makan kolak. Itu terhitung sebagaimana orang tersebut sholat. Kenapa ikhwatal iman? Karena orang tersebut sedang menjalankan hadis Rasulullah SAW, sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, dihitung sama Allah Subhanahu wa taala mendapatkan sholat semalam suntuk. Imam Syafi'i mengatakan dalam perkataan yang lama, qaul qadim, mengatakan bahwasanya orang yang bisa sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka orang tersebut dipastikan akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Masya Allah, luar biasa. Kemudian bagaimana kita agar kita di malam-malam selain kita bisa sholat isya dan sholat subuh, ada amalan yang kedua, yaitu kita sholat taraweh bersama imam sampai selesai. Catat sampai selesai.
Kata Rasulullah SAW, man qoma ma'al imam hatayan sorifah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, sampai witir, nggak boleh curang. 2 rakaat kabur pulang ke rumah, main sama teman-temannya. Kemudian pas witir dia datang. Kemudian dia ikut salam sholat witir. Tidak seperti itu. Sholatnya di samping rumah kita 11 rakaat sampai selesai bersama imam. Kemudian di samping rumah kita, musola kita, masjid kita menjalankan sholatnya 23 rakaat, 23 rakaat sampai selesai, maka orang tersebut akan mendapatkan apa? Kutiba lahu qiyamul lailah. Akan dicatat seolah-olah orang tersebut sholat semalam suntuk. Ini pasti akan. Kalau sholat semalam suntuk, ya malam Lailatul Qadar, berarti dia dapat atau tidak malam Lailatul Qadar? Dapat malam Lailatul Qadar. Satu lagi, amal yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, khususnya untuk mendapatkan detik-detik terakhir agar kita mendapatkan malam yang lebih agung daripada 1000 bulan, yaitu malam tersebut kita gunakan untuk membaca Quran minimal 100 ayat. Man qara'a bimi'ati ayatin, ya, kutiba qutulailah. Barang siapa yang membaca 100 ayat. 100 ayat itu paling berapa? Membaca surat An-Naba, An-Nazi'at, ditambah lagi paling surat At-Takwir. Sudah 100 itu. Dicatat sebagaimana sholat semalam suntuk. Masya Allah. Apalagi lebih daripada 100 ayat. Apalagi lebih dari 200 ayat. Apalagi 1 juz semalam. Bayangkan akan diberikan pahala seperti apa sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah detik-detik di bulan suci Ramadan, dan kita gunakan waktu-waktu di 10 hari terakhir, dan kita tinggal menghitung hari saja untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Kita membaca Al-Quran, kita muhasabah, kita introspeksi diri, mengakui kesan-kesan kita, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menangis, mohon ampun kepada Allah. Mungkin banyak saudara-saudara yang kita yang pernah dolimi secara lisan, secara perkataan, secara perbuatan. Kemudian mungkin kalian mempunyai dosa kepada orang tua. Minta maaf pada kedua orang tua kalian, agar di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan, dan khususnya di 10 hari terakhir kita mendapatkan malam yang lebih agung daripada 1000 bulan, yaitu senilai atau setara dengan 83 tahun 4 bulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, dan tentunya kita berdoa dan berharap kepada Allah agar seluruh ibadah yang sudah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.